Halo Sobat Mister, berikut Top 5 edisi 28 Agustus 2023. Sejumlah informasi kami hadirkan ke depan Anda, baik dari daerah maupun mancanegara. Dirkrim Polda Sumut menangkap 7 orang komplotan pencuri ATM. Komplotan tersebut melakukan aksinya di 6 provinsi di Indonesia. Diperkirakan total kerugian akibat aksi mereka mencapai 3 miliar rupiah. Ditreskrimum Polda Sumatera Utara menangkap komplotan pelaku tindak pidana pembobolan mesin ATM antar provinsi. Para pelaku melakukan aksinya di 6 provinsi di Indonesia. Modus para pelaku dalam menjalankan aksinya dengan cara melepas atau membongkar mesin ATM. Selanjutnya isinya diambil oleh para pelaku. Dalam menjalankan aksi mereka, para pelaku terlebih dahulu melakukan perencanaan dan sistem kerja yang terorganisir. Pihaknya membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan lamanya, di mana para pelaku selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dari para tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Salah satunya 2 unit mesin ATM yang telah dibongkar, linggis, las, tang, obeng, dan 1 unit mobil Toyota Innova warna hitam. Dari 7 orang para pelaku, 2 orang masih di dalam daftar pencarian orang di Polda Sumatera Utara. Para pelaku awalnya diburu polisi berdasarkan laporan polisi di wilayah Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi dalam konferensi pers mengatakan para pelaku menggasak isi ATM di 15 tempat kejadian perkara dengan kerugian kurang lebih 3 miliar rupiah. Dalam menjalankan aksinya, mereka para pelaku terlebih dahulu melakukan perencanaan dan sistem kerja yang terorganisir. Maling motor di Deli Serdang dihajar warga hingga tewas. Madan warga Tembung Kecamatan Percut Setuan Kabupaten Deli Serdang tewas mengenaskan setelah dimasa warga di Dusun 2 Desa Sugiharjo Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang pada Rabu 23 Agustus 2023 sekira pukul 8 WIB. Sebelum tewas di masa, pria kurus tersebut dipergoki hendak mencuri sepeda motor milik seorang bidan. Komandan diketahui datang berboncengan dengan temannya mengendarai sepeda motor tanpa nomor plat polisi. Kemudian mendekati sepeda motor Beat yang sedang terparkir dengan kondisi kunci kontak tergantung di tempatnya. Namun naas Madan dipergoki Chandra. Chandra kemudian mengejar dan memukul Madan hingga terjatuh bersamaan dengan sepeda motor yang hendak dicurinya. Madan sempat bangkit dan berusaha melarikan diri, namun teriakan Chandra membuat warga sekitar langsung bergegas mengejarnya hingga dia pun akhirnya tertangkap. Warga yang marah kemudian mengikat Madan di tiang beton PLN lalu menghujaninya dengan beragam pukulan hingga pria itu lunglai dan tewas di tangan warga yang mengamuk. Beberapa warga kemudian menghubungi petugas Polsek Batangkuis. Kapolsek Batangkuis AKP Sahrijal tiba di lokasi bersama tim Nafis melakukan identifikasi terhadap jenazah Madan. Meski pihak keluarga Madan mengaku ikhlas atas aksi yang dilakukan warga, namun aksi main hakim sendiri oleh warga tidak semestinya hingga membuat pelaku tindak kriminal tewas. Namun di lain pihak, menurut Redi pengamat hukum, hal ini patut diduga karena masyarakat sudah sangat resah, tidak sabar dan tidak percaya lagi kepada sistem pembinaan bagi penjahat yang dihukum. Masyarakat meragukan penegakan hukum yang ada. Main hakim sendiri ini merupakan tantangan bagi penegak hukum di tengah sikap masyarakat yang beragam. Harga beras terus mengalami kenaikan. Meski demikian, Bulog mengaku stok beras untuk Sumut mencukupi kebutuhan masyarakat. Harga beras terus mengalami kenaikan bila mengacu dari panel harga Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional untuk harga beras di Sumatera Utara pada 24 Agustus 2023, rata-rata beras medium seharga Rp12.800. Tercatat pada harga beras medium ini ada kenaikan 0,79% dari sehari sebelumnya, yakni Rp12.700 per kilogramnya. Di Kota Medan sendiri untuk harga beras berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan mencatat harga beras rata-rata berkisaran Rp13.625 per kilogram. Harga ini masih bertahan sejak 3 hari belakangan ini. Di tingkat pedagang sendiri mengaku untuk harga beras masih mahal, bahkan sudah naik Rp5.000 per karung atau per sak. Untuk ukuran 10 kg misalnya, biasanya Rp130.000, sekarang sudah menjadi Rp135.000 per karung. Kenaikan harga beras setiap harinya bisa bervariasi, tidak saja pembeli. Kenaikan harga beras yang cukup signifikan juga cukup dikhawatirkan oleh para pedagang. Di lain pihak, pemerintah menjamin stok beras aman. Stok beras pemerintah yang ada di gudang Perum Bulog Sumatera Utara ada sebanyak 43.088 ton. Selain kebutuhan pokok, beras untuk stok lainnya seperti gula pasir dan minyak goreng juga tersedia aman. Gula pasir ada sebanyak 289,39 ton
dan minyak goreng ada sebanyak 40.804 liter. Pimpinan wilayah Sumatera Utara Perum Bulog Arif Mandu mengatakan stok tersebut tersebar di 8 kantor cabang atau kantor cabang pembantu seperti di Medan, Kaban Jahe, Pematang Siantar, Kisaran, Rantau Parapat, Padang Sidimpuan, Gunung Sitoli, dan Sibolga. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa peserta pemilu boleh melakukan kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan. Keputusan ini menuai banyak komentar, khususnya kampanye di fasilitas pendidikan. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan seperti sekolah dan kampus. Komisi Pemilihan Umum akan menjalankan amar keputusan dan menindaklanjuti. Keputusan ini berlaku untuk semua, baik bagi peserta pemilu, caleg, capres, maupun calon kepala daerah. KPU RI akan segera merevisi peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Hal ini karena MK menerbitkan putusan terbaru pada intinya mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan dengan beberapa syarat. Diketahui aturan PKPU sebelumnya, ketentuan kampanye di dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang melarang kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan tanpa syarat. Pengamat demokrasi Nurmal Idrus menilai bahwa memang agak riskan dengan aturan itu. Mestinya KPU mengurusi saja persiapan pemilu yang rumit ini dan tak perlu lagi. Di lain pihak, keputusan MK banyak menuai kritik. Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Uban Matrazi, punya kekhawatiran itu. Putusan MK diprediksi bakal berdampak buruk bagi ekosistem pendidikan. Konflik kepentingan akan bersemi bak jamur pada musim penghujan di bangku sekolah dan gedung perguruan tinggi. Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti mengatakan tak akan memberikan izin untuk kegiatan kampanye pemilu 2024 di lembaga pendidikan di bawah binaan Muhammadiyah, meskipun diperbolehkan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Pimpinan Wagner Yevgeny Prigozhin dilaporkan tewas dalam kecelakaan jet pribadi di wilayah Vert, Rusia pada Rabu 23 Agustus 2023. Kelompok tentara bayaran Wagner membuat ancaman akan melakukan balas dendam. Pimpinan Wagner Yevgeny Prigozhin dilaporkan tewas dalam kecelakaan jet pribadi di wilayah Tver, Rusia pada Rabu 23 Agustus 2023. Kelompok tentara bayaran Wagner membuat ancaman akan melakukan balas dendam. Kematian Prigozhin terjadi tepat 2 bulan setelah kudeta Wagner Group yang gagal dan sempat memicu kekhawatiran akan terjadi kudeta lagi. Sebuah rekaman kemudian beredar di mana terlihat beberapa orang mengenakan penutup wajah yang mengaku dari Wagner Group dan mengeluarkan ultimatum. Rekaman menunjukkan pesawat yang ditumpangi Prigozhin berputar menukik ke tanah dari ketinggian 28.000 kaki dengan asap menyembur dari badan pesawat. Gambar-gambar pasca kejadian menunjukkan puing-puing merusak dari jet putih Embraer Legacy 600 sudah menjadi tumpukan api. Pesawat itu terbakar hanya 31 mil dari istana mewah Putin di Valdai, Rusia bagian utara. Beberapa jam setelah kecelakaan, pejabat Wagner memperingatkan apa yang akan terjadi jika Prigozhin telah tewas dalam postingan di Telegram. Sebuah postingan yang dikutip The Sun menyebutkan ada postingan yang menyebutkan rumor tentang kematian kepala Wagner PNC Yevgeny Prigozhin yang mencurigai pejabat Kremlin yang dipimpin Putin melakukan percobaan pembunuhannya. Diketahui dalam rekaman kecelakaan tersebut, sebuah pesawat jet lain yang terbang di dekatnya tampak mengambil tindakan menghindar, seolah menghindari peluru kendali darat ke udara dan berbalik arah saat jet Prigozhin jatuh. Kecelakaan itu diyakini terjadi setelah pesawat tersebut terkena sejenis peluru kendali atau bom yang memang ditanam di dalam pesawat. Saat pesawat jatuh dari langit, Putin menyampaikan pidato kepada kerumunan untuk merayakan peringatan kemenangan dalam pertempuran Kursk dalam Perang Dunia Kedua. Putin membagikan medali kepada tentara saat berita tentang kematian Prigozhin tersebar, namun dilaporkan bahwa dia segera meninggalkan Kursk setelah upacara tersebut. Demikian Top 5, tetap update informasi Anda dengan membaca harian Mistar dan Mistar ID. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.